Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspanabila dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang analisis pewarna makanan, yang dimana bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah analisis bahan makanan. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Zat pewarna makanan merupakan kelompok bahan tambahan makanan yang paling menarik karena seringkali warna suatu produk makanan atau minuman menentukan ketertarikan konsumen. Pewarna makanan merupakan bagian pelengkap yang disengaja ataupun tidak disengaja yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk. Yang selanjutnya, penyebab suatu bahan makanan berwarna. Yang pertama, pigmen alami, misalnya klorofil, berwarna hijau, karoten berwarna jingga, dan mioglobin menyebabkan warna merah pada daging. Yang ketiga, warna gelap yang ditimbulkan karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara gugus aminoprotein dengan gugus karbonil group reduksi. Misalnya, susu bubuk yang disimpan terlalu lama akan berwarna gelap. Yang keempat, ada reaksi antara senyawa organik dengan udara, akan menghasilkan warna hitam atau coklat gelap. Reaksi oksidasi ini dipercepat oleh adanya logam serta enzim, misalnya warna gelap di permukaan apel atau kentang yang dipotong. Yang kelima, ada penambahan zat warna, baik zat warna alami maupun zat warna sintetik yang termasuk dalam golongan bahan aditif makanan. Yang selanjutnya ada pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna makanan yang dibuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan tambahan apapun. Contohnya, daun suji, daun pandan, jeruk, buah bit, buah naga, stroberi, wortel, bayam, dan sebagainya. Berikutnya ada karakteristik kelarutan dan stabilitas pewarna alami. Bisa dilihat pada tabel, pada pigmen antosianin, flavonoid, leukoantosianin, tanin, betalain, dan quinones, pigmen tersebut dapat larut di dalam air. Kemudian pada santon, heme, riboflavin, dan karamel juga dapat larut dalam air. Namun pada karotenoid, dia bisa larut dalam lemak dan klorofil bisa larut dalam air dan lemak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari karotenoid yang dapat larut dalam lemak. Karotenoid mudah larut dalam lemak dan memberi warna jingga atau merah pada produk makanan dan hewan. Beta-karoton, lutein, zeaxanthin, dan lycopene memberi warna merah pada tomat. Di sini dapat dilihat struktur dari beta-karotennya. Rantai hidrokarbon 8 isopen yang menghubungkan dua cincin benzen. Kemudian elektron pada ikatan rangkap bermigrasi sepanjang rantai karbon, membuat molekul mampu mengabsorpsi cahaya dengan efisien. Selain itu juga di sini ada manfaat dari karotenoid tersebut. Pada manusia, karotenoid berperan penting bagi kesehatan manusia atau dapat melindungi terhadap kanker, meningkatkan ketajaman penglihatan, dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Manfaat karotenoid pada tanaman, karotenoid berfungsi membantu proses fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi tenaga dan bermanfaat sebagai antioksidan untuk melindungi tanaman. Kemudian ada juga manfaat karotenoid yang lain, yaitu menghasilkan warna jingga sampai merah, biasanya digunakan untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan margarin, dan dapat juga diperoleh dari wortel, pepaya, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada antosianin. Penyebab warna merah, orange, ungu, dan biru banyak terdapat pada bunga dan buah-buahan, seperti bunga mawar, pacar air, kembang sepatu, bunga tasbih, krisan, dan buah apel, ceri, anggur, stroberi, juga terdapat pada buah manggis dan umbi-umbi jalar. Bunga telang menghasilkan warna biru keunguan, dan bunga belimbing sayur menghasilkan warna merah. Di sini ada struktur dari antosianin. Inti flavin dari pigmen antosianin yang bersifat elektron, karena defisien dan sangat reaktif, maka dapat menyebabkan dekolorisasi buah, sayur, dan bunga. Karakteristik dari antosianin tersebut yaitu larut dalam air, kemudian warna tergantung pH,
keasaman bisa berubah, warna juga bisa berubah. Contohnya, kalau merah ditambahkan dengan cuka atau asam lain, warna merah lebih intensif. Namun, bila dimasak dalam panci aluminium, warna menjadi ungu dan biru. Lebih stabil dalam perlakuan asam dibandingkan kondisi netral atau basa. Dan dapat juga dipengaruhi oleh suhu, oksigen, cahaya UV, logam, dan faktor lain. Pada suhu yang tinggi dapat merusak ion flavelium sehingga warna hilang dan tidak terjadi reaksi Maillard. Pada cahaya mempunyai efek yang sama dengan suhu tinggi. Kemudian oksigen dapat mengoksidasi antosianin. Kemudian komponen dalam tanaman atau makanan ini interaksinya dapat mengubah atau meningkatkan intensitas pada warna. Yang terakhir, senyawa antimikroba dalam proses pengolahan produk pangan menyebabkan bleaching pada antosianin. Selanjutnya di sini juga ada cara pencegahan kerusakan selama penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan pada suhu rendah. Yang kedua, penggunaan wadah gelap. Yang ketiga, kemasan bebas oksigen. Pada praktisnya, sulit mendapatkan warna murni. Kebanyakan dalam kasar contohnya seperti grape peel, blackcurrant extract. Penggunaan zat pewarna alami ini, misalnya pigmen antosianin ini masih terbatas pada beberapa produk makanan seperti produk minuman, contohnya sari buah, jus, dan susu. Contoh dari pewarna alami, yang pertama ada karamel. Karamel berwarna coklat gelap dan merupakan hasil dari hidrolisis atau pemecahan karbohidrat, gula pasir, laktosa, atau sirup malt. Karamel juga terdiri dari 3 jenis, yaitu karamel tahan asam yang sering digunakan untuk minuman berkarbonat. Yang kedua ada karamel cair untuk roti dan biskuit. Yang ketiga karamel kering. Kemudian yang kedua ada bixin. Bixin memberikan warna kuning seperti mentega, dan bixin juga diperoleh dari pohon Bila orela yang terdapat di daerah tropis dan sering digunakan untuk mewarnai mentega, margarin, minyak jagung, dan salad dressing. Yang ketiga ada cochineal. Bentuk pewarna dari cochineal yaitu ada 2, cochineal extract dan charming. Untuk cochineal extract terbuat dari badan serangga cochineal betina yang dikeringkan dan dihaluskan dengan menggunakan charmin asid 20%. Yang kedua charmin. Charmin ini bentuk pewarna cochineal yang lebih murni. Pembahasan yang kedua itu ada pewarna sintetik atau pewarna buatan. Pewarna ini dibuat dari bahan-bahan kimia atau ada juga yang disarikan dari bahan-bahan alami kemudian dicampur. Contohnya tatrazin yang punya banyak pilihan warna. Reaksi-reaksi kimia organik yang digunakan dalam pembuatan pewarna sintetik ini menggunakan benzen. Contohnya nitrasi, sulfonasi, halogenasi, reduksi, aminasi, hidroksilasi, dan penataan ulang benzidin. Ada kelemahan dari pewarna sintetik atau pewarna buatan. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada hati di dalam tubuh. Yang kedua, proses pembuatan zat warna sintetik biasanya melalui penambahan asam sulfat dan asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Yang ketiga, pembuatan senyawa pewarna seringkali tertinggal dalam hasil akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Yang keempat, pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai produk akhir harus melalui suatu senyawa antara yang kadang-kadang berbahaya dan sering kali tertinggal dalam hasil akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Untuk zat pewarna yang dianggap aman ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,00014% dan timbal tidak boleh lebih dari 0,001, sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada. Yang selanjutnya ada efek samping dari pewarna sintetik. Yang pertama, hiperaktivitas, yang dimana suatu kondisi ketika anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan mengontrol perilaku. Hasil penelitian di jurnal medis terkemuka Lancet mengungkapkan bahwa beberapa zat pewarna makanan meningkatkan tingkat hiperaktivitas anak-anak usia 3-9 tahun. Efek samping lainnya yaitu bisa mual, asma, pusing, dan pingsan. Lalu, ada beberapa pewarna sintetik beserta dampaknya. Yang pertama ada tatrazin. Tatrazin berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak pada sekitar 1-10 dari 10.000 orang.
Tetrazin menimbulkan efek samping langsung seperti urtikaria, rintis, asma, purpura, dan anafilaksis sistemik. Intoleransi ini tampaknya lebih umum pada penderita asma atau orang yang sensitif terhadap aspirin. Yang kedua ada sunset yellow. Sunset yellow merupakan pewarna yang dapat ditemukan dalam makanan seperti jus jeruk, es krim, ikan kalengan, keju, jelly, minuman soda, dan banyak di obat-obatan juga. Konsumsi pewarna aditif ini dapat menimbulkan urtikaria, rinitis, alergi, hiperaktivitas, sakit perut, mual, dan muntah. Beberapa penelitian ilmiah, zat ini telah dihubungkan dengan peningkatan kejadian tumor pada hewan dan kerusakan kromosom. Namun, kadar konsumsi zat ini dalam studi tersebut jauh lebih tinggi dari yang dikonsumsi manusia. Kajian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak menemukan bukti insiden tumor meningkat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang karena konsumsi sunset yellow. Yang ketiga ada Pionsi 4R. Pionsi 4R adalah pewarna merah hati yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk selai, kue, agar-agar, dan minuman ringan, yang dapat berpotensi memicu hiperaktivitas pada anak. Pionsi ini dianggap karsinogenik di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Norwegia, dan Finlandia. FDA sejak tahun 2000 telah menyita permen dan makanan buatan Cina yang mengandung pionsi. Pewarna aditif ini juga dapat meningkatkan serapan aluminium sehingga melebihi batas toleransi. Yang keempat ada Alula Red. Alula Red adalah pewarna sintetik merah jingga yang banyak digunakan pada permen dan minuman. Alula Red ini sudah dilarang di berbagai negara, contohnya Belgia, Prancis, Jerman, Swedia, Austria, dan Norwegia. Hasil penelitian juga menunjukkan hipersensitivitas terjadi pada 15% orang yang mengonsumsi Alula Red ini. Dan di samping itu juga menunjukkan gejala seperti ruam dan gatal-gatal. Lalu bagaimana sih cara pengolahan dari pewarna makanan tersebut? Yang pertama, dari pewarna makanan alami biasanya digunakan langsung sebagai campuran dan jarang disimpan. Misalnya warna hijau dari daun suji dan pandan langsung di blender lalu disaring dan dicampurkan pada makanan yang hendak dibuat. Takarannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pada pewarna makanan buatan umumnya memang lebih awet dan dapat disimpan lebih lama di dalam lemari pendingin. Namun sebaiknya jika sudah lebih dari 6 bulan sejak kemasan dibuka, pewarna jangan digunakan kembali. Berikut ada cara menghindari konsumsi pewarna sintetik. Yang pertama, setiap kali membeli produk makanan, baca jenis dan jumlah pewarna yang digunakan dalam produk tersebut. Yang kedua, perhatikan label pada setiap kemasan produk. Pastikan di label itu tercantum izin dari BPOM yang tertulis POM dan nomor izin pendaftaran. Atau jika produk tersebut hal industri rumah tangga, maka harus ada nomor pendaftarannya yang tertulis PIRT dan nomor izin pendaftaran. Yang ketiga, untuk produk makanan yang tidak dikemas secara khusus, sebaiknya pilih makanan atau minuman yang warnanya tidak terlalu mencolok, karena memungkinkan warna tersebut berasal dari bahan pewarna yang lain. Contohnya pewarna tekstil, bukan pewarna makanan. Kemudian, hindari produk segar dan berwarna tidak normal, seperti potongan buah segar dengan warna kuning mencolok dan berkilau atau kerupuk bawang dengan warna-warna yang terlalu terang. Lalu, baca dengan cermat label produk-produk berwarna. Produsen yang baik akan mencantumkan informasi pewarna pangan yang digunakan secara lengkap, termasuk dengan nomor kodenya. Lalu, kenali klasifikasi pewarna-pewarna yang dilarang, namun masih populer digunakan seperti methanol yellow dan lain-lain. Yang terakhir, perhatikan produk-produk yang digunakan seperti nitrat dan nitrit yang bisa berefek nitrosanin atau senyawa yang diduga sebagai karsinogen dapat dikurangi dengan penambahan asam askorbat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.